Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yan Akbar dari kelas C dengan NPM 235705109. Di sini saya akan menjelaskan tentang merge sort, quick sort, dan selection sort. Di mana yang saya analisis ini adalah time complexity-nya, lalu ada apa namanya bagaimana merge sort dan sortiran yang lain itu bekerja, dan juga analisis dan visualisasinya, dan kenapa saya memilih suatu sort dibandingkan sort yang lain. Oke, pertama-tama sini saya akan menjelaskan yaitu tentang merge sort. Yang dimana merge sort ini adalah sorting atau algoritma sorting yang mana akan membagi data dan membandingkannya. Dimana ini bekerja secara rekursif, membagi input array menjadi sub-sub array yang lebih kecil, lalu menggabungkan kembali setelah array-array tersebut dibandingkan. Secara simpel, bahwa proses merge itu kita membagi array menjadi dua bagian, lalu mensortir ya tiap bagian, lalu setelah itu kita menggabungkan dari sortiran-sortiran yang telah kita bagi sebelumnya. Dan sini adalah dan sini adalah cara kerja dari merge sort array. Merge sort di mana sini pertama adalah splitting the array into two equal halves. Maksudnya sini adalah membagi array menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu selanjutnya itu ada membandingkan sub array yang telah dibagi dua menjadi array yang lebih kecil lagi, yaitu dibandingkan menjadi dua bagian lagi. Lalu setelah itu kita merging array-array yang telah kita bagi sebelumnya, yang dimana array-array ini akan diurutkan menjadi sub-sub array yang lebih kecil. Namun setelah array-array ini telah dibandingkan, maka akan digabungkan menjadi satu kembali. Dan mana ini hasil akhirnya, di mana menggabungkan dua array yang telah dibandingkan tadi, lalu dibandingkan lagi dengan array yang telah dibagi sebelumnya, sehingga hasil dari merge sort itu adalah hasil banding dari bagian-bagian sub-sub array yang lebih kecil tadi. Dan untuk time complexity-nya, eh, base case-nya, di mana base case array ini adalah n log n, di mana array sudah tersorting dan hampir tersorting. Lalu case atau kasus yang biasa itu biasanya array ini secara random telah diurut. Lalu yang paling buruk adalah n log n, di mana array ini disorting secara sebaliknya, insorted in reverse order. Nah, di sini adalah keuntungan-keuntungan dari merge sort. Pertama itu stabilitasnya. Bagaimana merge sort array ini sangat stabil untuk algoritma sorting, di mana relatif eh, membuat elemen-elemen dalam array itu menjadi sama, di mana sesuai dengan input array yang ada. Dan merge sort array itu memiliki worst case performance yang tidak jauh beda dengan yang bagus, di mana n log n, di mana ini menunjukkan bahwa akan bekerja di database yang lebih besar. Makanya merge sort array ini lebih baik, atau bisa dibilang cocok untuk data-data yang besar dan simple untuk diimplementasikan. Dan tentunya ini karena merge sort array itu sangat mudah dimengerti dan tidak cukup pusing untuk kita buat sortingan sepertinya. Lalu ada kekurangan dari merge sort. Pertama, space complexity-nya, di mana emang untuk merge sort ini kita butuh space complexity yang lumayan luas. Dan kekurangannya juga adalah not in place, yaitu merge sort tidak akan is an anti-in place sorting algorithm, yang dimana artinya ini membutuhkan memori tambahan untuk sorting data, dimana saat kita mempunyai array itu akan kita bagi menjadi dua, dimana kita perlu memori untuk itu. Dan untuk visualisasinya merge sort sendiri bisa dilihat seperti ini, dimana ada 9 indeks array yang masing-masing nilainya berbeda. Lalu sini kita visualisasikan. Nah, pertama akan kita bagi dua sub-sub array yang lebih kecil ini. Dimana jika nilai ini lebih kecil, maka akan langsung dibandingkan. Nah, ini kita bagi sub-sub array ini lebih kecil, lalu langsung kita merge perlahan. Di sini sudah terlihat bahwa sudah tersorting, tapi tidak sepenuhnya tersorting karena ada nilai lebih kecil. Lalu 9 di sini karena nilai tidak jauh beda, maka akan disorting subbagian yang tadi. Nah,
Sini sudah tersorting, di mana dua bagian dari array ini sudah tersorting sempurna. Lalu tinggal kita merge, di mana merge ini kita perlu membandingkan array yang kanan dan array yang kiri, sehingga hasil sortingnya akan terlihat seperti ini. Itulah kenapa merge sort array ini adalah yang saya pilih, di mana algoritma dan keuntungannya ini sangat luar biasa fleksibel dan sangat stabil. Lalu selanjutnya ada yang namanya quicksort. Nah, quicksort ini kuncinya adalah target partisinya itu sesuai dengan pivot, di mana kita bisa memilih pivot yang manapun dengan posisi yang benar, di mana ini akan men-sorting arah yang elemen yang lebih kecil dari kiri pivot, lalu arah yang lebih besar dari di kanan pivot. Nah, untuk cara kerjanya tidak lumayan berbeda dengan merge sort, di mana ini akan membandingkan nilai pivot dengan nilai elemen array yang pertama. Jika elemen array yang pertama di sini lebih kecil, maka pivot tidak akan berubah menjadi tidak akan berubah, sehingga nilai yang lebih kecil dari pivot akan tetap di sisi tersebut. Lalu jika nilai ini lebih besar, maka nilai 80 dan 30 ini dibandingkan dengan pivot ini, itu akan di swap, di mana 10, 30, 80, dan 90. Di sini karena 90 itu lebih besar daripada pivot yang kita pilih sebelumnya, maka di sini akan dibandingkan dengan pivot sebelumnya yang kita belum sorting. Di mana setelah kita membandingkan semua nilai elemen yang memiliki nilai yang berbeda dengan pivot, maka pivot yang lebih kecil daripada elemen itu akan berada di tengah, sedangkan nilai lebih besar akan berada di sebelah kanan. Nah, hasil sortingnya kurang lebih menjadi seperti ini: 10, 30, 40, 80, dan 90. Karena ini 90 belum kita ganti dari pivot sebelumnya. Nah, partition around pivot 80, berarti pivot 80 lebih dulu pada pivot dengan nilai 80 akan lebih dulu daripada 90. Lalu time complexity-nya adalah base case-nya dengan n log n, di mana sini untuk kasus yang terbaik untuk quicksort adalah pivot yang telah kita pilih, each step divide array into row equal halves. Maksudnya di sini adalah nilai pivot yang kita pilih itu berada di tengah nilai dari elemen-elemen array yang ada, sehingga ini akan membuat algoritmanya menjadi seimbang di tiap partisi. Lalu untuk kasus yang biasa, case 0 n log n, di mana sini quicksort biasanya bekerja itu di make in fastest sorting algorithm is usually very good in practice. Di sini maksudnya adalah sangat berguna untuk latihan sorting yang biasa quicksort ini digunakan. Untuk worst case-nya itu n kuadrat, di mana ini quicksort menjadi each step pivot each step consistently result in highly unbalanced partition, di mana sini nilai dari pivot itu yang kita pilih itu tidak seimbang dengan nilai elemen yang mana elemen tersebut jika itu banyak, maka pivot yang kita pilih juga harus berada di tengah-tengah elemen array yang ada, sehingga best case dan worst case-nya itu tidak jauh beda, di mana jika best case-nya itu memilih elemen secara tengah di mana indeks-indeks nilai itu ada, sedangkan worst case-nya kita memilih di indeks yang tidak berada di tengah, atau seperti di ujung, atau seperti ujung kanan. Lalu untuk keuntungan di quicksort itu bisa membagi data dan langsung membandingkannya. Terus ini efisien juga untuk data set yang besar seperti merge sort. Lalu di sini low overhead, di mana di sini tidak membutuhkan memori yang banyak, tidak seperti merge sort. Dan untuk kekurangannya itu adalah time complexity O n kuadrat, di mana pivot yang kita pilih itu buruk, yang saya kutip sebelumnya bahwa pivot yang harus kita pilih itu kurang lebih berada di tengah-tengah data. Lalu selanjutnya itu tidak baik untuk dataset yang kecil, karena kita tahu bahwa untuk memilih pivot itu kita perlu memilih data tengah yang nilainya lumayan tapi tidak juga terlalu kecil. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir adalah tidak stable, is not stable sort, yang berarti jika dua elemen ini memiliki nilai yang sama, dia biasanya akan mengurutkan sort put case of quicksort, yang mana karena di sini swapping element according to pivot position
without considering the original position. Berarti sorting ini akan meng-swap nilai dari pivot posisi tanpa mengindah without considering, tanpa, di sini maksudnya tanpa memikirkan posisi dari pivot yang pertama itu ada, sehingga kekurangan quick short itu kurang lebih seperti ini. Lalu ini ada visualisasi dari quick short, di mana sini kita bisa lihat posisi dari indeks-indeks nilai yang ada, di mana pertama kita akan mengecek seluruh nilai dari elemen yang ada dengan pivot yang kita pilih, di mana pivot yang kita pilih di tengah ini adalah 20, 28, 21. Nah, di sini pivot yang kita pilih ada 21, maka dia akan bandingkan dengan nilai sebelumnya. Maaf, di sini rupanya pivotnya adalah 22. Maka akan langsung sorting 32 dan 39, sehingga hasil sortingnya seperti ini. Ini cukup simpel dan memang juga sangat mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah selection short, di mana selection short ini adalah algoritma yang mana secara berulang akan memilih elemen yang kecil atau yang terbesar, lalu yang belum tersorting, lalu mengeswap nilai itu dengan elemen pertama yang dari arah yang belum kita sorting sebelumnya. Nah, proses seperti ini 64 dan 11, dimana ini elemen paling kecil dan yang ini elemen paling besarnya. Lalu di sini kita swapping dari nilai 11, 25 dan 12. Lalu di sini kita, setelah ini terurut, maka kita akan swap nilai-nilai setelah dari arah yang sudah tersorting sebelumnya, 22 dan 55, sehingga yang tersorting adalah 22. Karena yang sudah tersorting, maka ini arah ini tidak akan diganggu-gugat kembali. 25 dan 64, maka nilai elemen ini sudah benar, sehingga hasil sorting area seperti ini. Untuk kompleksitas waktunya, untuk selection short itu adalah ON kuadrat, di mana ada 2 nested loop. Untuk keuntungannya kurang lebih simple dan mudah dipahami, dan bekerja dengan baik di dataset yang kecil, tidak seperti merge short dan quick short yang mana justru lebih baik di dataset yang lebih besar. Kekurangannya ada time complexity yang lebih tinggi, di mana worst case dan average case-nya itu ON kuadrat, dan tidak baik untuk dataset yang lebih besar. Lalu untuk visualisasi data dari selection short itu seperti ini, dimana kita mempunyai sama, yaitu 9 indeks array dengan nilai-nilai yang berbeda. Lalu untuk selection short kurang lebih seperti ini cara kerjanya. 9, 1, 4, 5, 4, 2, 5, 11, 30, 15, 19, 14. Di sini tanda merah maksudnya adalah memegang nilai elemen yang paling kecil, di mana setelah kita mengecek dari semua elemen yang ada, ke selection short akan memilih elemen yang paling kecil, lalu akan memegangnya untuk membandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. 11 di sini akan terpilih. Nah, maka nilai N11 akan ditukar dengan nilai sorting array yang sudah disorting sebelumnya, di mana ini nilai 11 akan dipegang lalu dibandingkan dengan nilai yang terkecil sebelumnya. Maka 14 di sini lebih kecil, maka akan di swipe. Di sini listed short akan mengecek lagi nilai array yang paling kecil, 15, maka nilai 15 akan masuk setelah dari array yang sudah tersorting sebelumnya. Proses ini akan terus berulang karena selection short menggunakan nested loop, dan oleh karena itu time complexity-nya ON kuadrat. Di sini sebentar lagi prosesnya akan selesai. 30 pegang, 42 lebih kecil, maka 42 akan berubah sebelah sini. Lalu inilah hasil dari sortingan array selection short. Kurang lebih seperti itu, dan pendapat saya adalah untuk sorting yang terbaik itu adalah merge short, di mana ini bekerja untuk dataset yang besar dan juga yang kecil, di mana cara kerjanya itu cukup simpel dan time complexity-nya juga sangat cepat dibandingkan dengan selection short dan quick short. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai merge short, quick short, dan selection short, dan analisis dari apa yang saya pahami. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.